Jauh dari surga datangku dengan berita bagimu, begitu bagus dan megah, ku ingin menyanyikannya. Seorang bayi lahirlah dari perawan Maria, dan anak itu kawanmu yang paling akrab dan teguh. Dialah Yesus penebus, Sang Juru Selamat yang kudus, penolong orang yang lemah, penghapus dosa dunia. Ia membawa bagimu bahagia surga yang penuh, supaya juga kau kenal rahasia hidup yang kekal. Shalom sahabat RPK, selamat malam. Jumpa kita lagi dengan program talk show Yayasan Musik Gereja Indonesia bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Malam ini selama 1 jam ke depan saya host Rosyo Rita dari Yayasan Musik Gereja akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Di studio sudah hadir Bapak Pendeta Fernando Simanjuntak. Selamat malam Pak Fernando. Selamat malam Ibu Rosyo dan sahabat pendengar RPK dimanapun berada. Selamat malam Ibu Pendeta Rahel Daulay. Selamat malam Ibu Rosyo dan juga semua para pendengar RPK malam hari ini. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat ya Pak. Buat sahabat RPK, kalau ingin berinteraksi atau ingin ikutlah kita ingin tahu apa sih Yayasan Musik Gereja Indonesia, apa sih talk show malam ini. Talk show-nya itu dengan tema Sing Along with Family in Christmas. Bagi sahabat RPK yang ingin berinteraksi dapat menghubungi melalui telepon 02180000444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444 dan dapat diikuti melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Silakan sahabat RPK dapat menulis di kolom komentar. Oke, Bapak Pendeta Fernando Simanjuntak, Palos dan Ibu Rahel, mungkin saya bisa lihatnya di YouTube ya melalui khotbah-khotbah. Bisa diperkenalkan siapa sih Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Pendeta Rahel? Ya, saya dulu ya. Iya, silakan Pak Pendeta. Saya Pendeta Fernando Simanjuntak. Sehari-hari saya melayani sebagai gembala pendeta jemaat di Gereja Gemindo, Gereja Masehi Injili Indonesia. Oh, Gemindo mana Pak Pendeta? Saya di Gemindo Pak Pendeta. Terus jadi jemaat sekarang di GKI. Oh iya. Saya Gemindo di Kalisari Cijantung, Ibu Rosyo. Gemindo Immanuel ya. Oh, Gemindo Immanuel. Ya, dulu kami di Bekasi di Gemindo Kawan Kasih. Oh iya, Pak. Ya. Iya, gitu. Terus Bu Pendeta Rahel. Ya, jadi saya istri dari Bapak Fernando, selain menjadi ibu pendeta tapi juga pendeta jemaat. Kebetulan kita melayani di tempat yang berbeda. Saya melayani di Gereja Metodis Indonesia, Pos Pelayanan Cibubur.
Oke. Nah, dan Keren juga ya. ya selain menjadi pendeta, saya juga mengajar sebagai dosen untuk bidang liturgi dan musik gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Jadi Oh, kesibukannya sehari-hari adalah dua hal itu, menjadi gembala jemaat dan juga menjadi dosen untuk bidang studi liturgi dan musik gereja. sibuk ya Bapak sama Ibu ya. Tapi kayaknya nih dua-duanya ini karena terpilih oleh Yamuga karena berhubungan dengan musik ya. Pak Fernando ini bisa main musik ya. Ya, bisa lah Bu. Cukup Ah, di rumah-rumah bisa lah. di rumah. Kalau nggak berkhotbah, ngiringin jemaat ya Pak ya, Oh iya, main itu musik ya. pasti tuh. Sudah harus siap standby kalau soal itu. Oh iya gitu ya Amat Pak kecil Pendeta. kan, ya. Iya, ini ini temanya pada malam hari ini adalah sing along. Ntar kita contek lagi ya Pak ya sebentar ya Pak. Contek lagi. Sing along with family in Christmas. Ya, Kan tinggal 6 hari lagi ya. 6 hari sih. ya seminggu Tujuh lah. hari ya, seminggu ya Pak Pendeta ya. Hari Di Sabtu gereja, dan tahun Natal. udah malam gereja itu sudah ramai, sudah dihias-hiasi pohon Natal. Begitu juga di keluarga masing-masing di rumah sudah ada pasang pohon Natal. Musik-musik Natal tuh sudah ada lah. Kalau di Manado itu, aduh sudah bulan-bulan November, so lagu-lagu Natal sudah ada begitu ya Pak Pendeta ya. Di Ya, Kawan Kasih itu kan notabene banyak orang Manado ya Pak, jadi sudah rame ya Pak ya di Gemindo itu ya Pak. Iya, jadi seminggu nih ngomonginnya. enggak kita, maksudnya ini kan makna Natal ya Pak. Natal itu selalu dinanti-nantikan. Pandemi 2 tahun itu kita tidak ke gereja, ibadah melalui online. Makna Natal, kemeriahannya, sukacitanya tetap sih ada, cuma rasanya itu kurang sekali. Dan saya rasakan di GKI ini, GKI Kuitang ya, kami pelayanan di pos, itu kami merasakan luar biasa sekali, Pak. Jadi sudah ada pasang pohon Natal, lagu-lagu Natal, terus latihan-latihan, puji-pujian seperti itu. Kalau menurut Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, makna Natal itu sesungguhnya itu seperti apa? Ya, kalau saya ya, kali ini ya sebenarnya dari sejak masa pandemi kita diajak untuk merasakan suasana Natal dengan cara yang baru ya. Tetapi justru dalam suasana yang penuh tantangan ini, penuh apa ya, dibayang-bayangi oleh pandemi COVID ini, justru kita bisa menghayati Natal. Kalau saya secara pribadi itu lebih lagi. Oh, Bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia yang benar-benar, ya katakanlah hancur begitu ya. Kehancuran ini semakin terasa ketika kita diperhadapkan dengan pandemi ini. Mudah bagi kita untuk bisa merasakan sukacita di tengah keadaan yang sukacita. Ya, tetapi akan lebih sulit kita bersukacita di tengah-tengah eh, situasi yang sulit gitu ya, yang penuh tantangan. Tetapi justru disitulah makna kelahiran Kristus yang mengasihi dunia ini sungguh-sungguh bisa dihayati dengan lebih mendalam kalau saya pribadi. Bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kerapuhan, kejatuhan, keterpurukan, di tengah-tengah ancaman. Dia hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk berbela rasa dengan kita, untuk merasakan apa yang kita rasakan di tengah-tengah dunia sekarang ini. Saya pikir itu adalah makna yang saya rasakan secara pribadi dan masih relevan, dan itu yang bisa saya ajarkan kepada anak-anak ya, keluarga di dalam merayakan Natal. Jadi Natal bukan hanya tentang suasana yang penuh sukacita, yang gemerlap ya, euforia, yang sukacita yang diwarnai dengan tawa dan sebagainya, tetapi sukacita Natal itu juga hadir di dalam kerapuhan kita, di dalam kepedihan yang kita alami saat ini. ya. Gitu. Kalau Ibu Pendeta Rahel,
Apa sih makna Natal? Kita kurang 1 menit lagi sebelum break. Mungkin Bu Pendeta bisa ceritakan atau menjelaskan makna Natal yang sesungguhnya. Tanpa mengulangi lagi, Natal tentu menjadi salah satu masa yang dinanti-nantikan oleh umat Kristiani karena itu momen menyongsong janji Tuhan, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah dunia gitu. Jadi ada banyak sukacita, tentu itu adalah kado Natal terindah gitu ya buat kita manusia. Jadi ini menjadi momen khusus, momen yang bahagia, momen penuh sukacita, tentu di tengah-tengah banyak tantangan dan persoalan kehidupan, tapi kita memiliki satu anugerah sukacita, yaitu dengan hadirnya Sang Immanuel, Allah yang tinggal dan duduk diam bersama dengan umat manusia. Oke, sebelum nanti kita lanjut lagi, kita break dulu ya. Kita ada beberapa iklan yang mesti kita dengar ya. Monggo. Oke, Bapak Ibu sahabat RPK, sekarang RPK sedang ada siaran atau program dari Yayasan Musik Gereja Indonesia bekerjasama dengan RPK. Di studio sudah ada Bapak Pendeta Fernando Simanjuntak dan Ibu Pendeta Rahel Daulay. Benar ya Bu ya, nyebutnya ya Bu ya. Betul. Betul ya. Iya, malam ini temanya itu sing along. Tuh kan saya nyontek lagi. Ntar ya Bapak Pendeta dan Ibu. Ini aduh, benar-benar sing along with family in Christmas. Ya, tadi di sesi pertama saya mau tanya, sudah tanya sama Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Rahel, makna Natal sesungguhnya itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau secara pribadi, Bapak Pendeta, jangan sebagai hamba Tuhan, secara pribadi makna Natal itu seperti apa gitu? Ya, kalau kesannya itu mungkin agak terlalu berat tadi ya. Tapi kalau secara pribadi sih yang ringan-ringan saja, Natal itu adalah sesuatu yang saya rindukan ya. Karena di situ ya mungkin kita nggak bisa terlepas dari yang masa kecil ya. Ketika Natal kita mendapatkan hadiah, kado ya. Itu kita kalau di gereja-gereja saya yang dulu itu kita berliturgi, kita ibadah, kita membacakan ayat-ayat atau nas Alkitab, lalu setelah itu kita dapat bingkisan Natal, goodie bag, Yeah. itu menambah sukacita buat kita. Jadi kesan Natal itu memang secara pribadi adalah sukacita, dan saya menanti-nantikan Natal itu. Ya, mulai gelisah kalau saya tidak bisa melewati Natal ini dengan sukacita. Itu yang saya takutkan kalau secara pribadi pengalaman saya. Sehingga satu sisi di balik sukacita terdapat juga sisi ketakutan sebenarnya. Apakah saya bisa melewati Natal ini dengan baik, begitu kira-kira, atau Natal kali ini berkesan atau tidak nanti kira-kira ya begitu. Jadi lalu memang Natal itu bagi saya pribadi menampilkan dua wajah ya. Tapi ya banyak sekali sukacita. Tentu saja kita akan membuat suasana menjadi lebih bermakna dengan diwarnai dengan lagu-lagu dan acara-acara ibadah, kesibukan itu entah kenapa kita hubungkan dengan ini adalah kado Natal saya buat Tuhan yang kita raih kelahirannya. Itu. Iya. Kalau Ibu Pendeta, makna Natal sebagai jemaat lah, jangan sebagai, kan tadi kan sudah dengar dari sebagai hamba Tuhan, sekarang sebagai jemaat itu bagaimana?
Mungkin kalau ini ya, apa yang saya tunggu-tunggu di hari Natal gitu ya. Tentu lagu Natal itu akan menjadi spesial didengar pada hari Natal gitu ya, di bulan Desember. Nah, Iya, kalau sebenarnya sih di luar dari bulan Desember bisa-bisa aja kita mutar lagu Natal karena ada aja di YouTube begitu kan. iya, iya Tapi betul. kalau momennya pas, terus tiba-tiba mendengar entah di mall atau di gereja atau di mana saja itu memberikan suasana yang berbeda sendiri. Jadi lagu-lagu Natal itu memang selalu punya tempat di hati kita. Betul, betul. Eh, Kayaknya itu ya kalau denger lagu Natal tuh di bulan apa kalau sudah masuk ber September Oktober tuh udah saya udah mau kita di rumah udah setel Saya lagu-lagu Natal tuh. putar lagu Natal ya. Iya, Pengen apalagi itu seduh rasanya tuh luar biasa. Aduh, syadu banget kalau udah aduh mau Natal gitu kan. Nah, Ya, kalau Bapak Pendeta tuh sukanya lagu Natalnya apa? saya, saya ya rata-rata sih tidak ada yang fanatik ini ya. Saya suka The First Noel ya. Saya suka yang Ya, lagu-lagu klasik. Tapi justru ya, eh, ya itu tadi seperti Pendeta Rahel bilang, ketika itu disenandungkan itu apa ya, membuat suasana hati ini kayak jadi hangat aja gitu. Walaupun sekarang lagi musim ya. hujan ya, kira-kira begitu, tetapi ketika musik itu diperdengarkan, hati ini jadi hangat. Wah, ini sebentar lagi kita Natal. Beda suasananya Nah, gitu. Jadi kalau ditanya lagu iya. yang suka, ya saya banyak sekali suka lagu apa namanya, ya yang klasik-klasik lah rata-rata ya. Hai Mari Berhimpun, saya suka yang klasik-klasik. Apalagi ya saya sedikit bisa musik, jadi saya suka sekali harmoni-harmoni klasik itu membawa saya kepada suasana Natal. Wah, udah kebayang. Aduh, kalau andaikan itu ya, kayaknya momen itu tuh, aduh, Natal itu kali rasanya tuh. Kalau saya sih sendiri kalau dengar lagu Natal merinding ya, rasanya tuh, aduh Tuhan, saya kebayang deh gitu ya. Eh, Kalau Bu Pendeta sukanya lagu apa nih Natal? Saya suka semua lagu karena memang saya juga tidak fanatik pada genre tertentu. Saya senang menyenangi semua jenis musik dan semua nyanyian Natal tetap punya tempat di hati saya. Tapi yang menjadi yang favorit buat saya adalah bukan lagunya, tapi ketika nyanyian Natal itu dinyanyikan bersama-sama. Jadi seperti nyanyian jemaat, dinyanyikan di gereja, dinyanyikan oleh paduan suara. Itu menjadi spesial gitu, karena bukan dari kualitas musik lagunya, tapi suara yang bersatu dan kemudian menyanyikan sama-sama menyuarakan nyanyian itu yang spesial dari. Iya, sahabat RPK, kalau ingin berinteraksi boleh telepon di 021 800 444 atau melalui SMS atau WhatsApp 0815 1800444. Sahabat RPK bisa memberitahu kami atau lagu kesukaan saya ini Bu Pendeta, Pak Pendeta, lagu kesukaan Natal saya seperti ini atau mungkin mau menceritakan makna Natal di keluarga seperti apa gitu. Boleh sharing berbagi dengan kami kami ulangi lagi di telepon di 021 800 444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1800444 atau melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Silakan sahabat RPK dapat menulis di kolom komentar. Nah, Pak Pendeta sama Bu Pendeta ini kan suami istri gitu ya. Iya, betul. Anaknya berada berapa ini Pak Pendeta di rumah? Anaknya ada 2 laki-laki, 1 9 umur tahun. 10 tahun. Ya, jalan 10 ya. Iya, itu karena Pak Pendeta bisa main musik gitu ya. Kalau di rumah dan bisa main musik gitu, apa kita, ayo kita nyanyi-nyanyi lagu Natal. Nggak usah dengerin di
di YouTube atau gimana karena Bapak Pendeta kan bisa main musik nih ya. Apakah itu berlangsung nggak di menjelang Natal begini? Oh, iya pasti ya. Bahkan kita lebih sering itu bernyanyi bersama itu secara akapela saja ketika karena kan waktu kita lebih banyak di luar ya untuk bisa Hmm. bersama-sama begitu ya. Eh, Misalnya ketika pulang sekolah, ini kemarin sih konteksnya ya baru-baru menjelang liburan. Jadi disitulah kita menghabiskan waktu bersama gitu dan sepanjang misalnya dalam perjalanan di mobil kita bisa ngejam bareng, misalnya entah apalah yang diketuk-ketuk ya pak ta gitu-gitu kita sambil Ya, nyanyi begitu ya. Lalu anak saya juga menimpali dengan harmoni-harmoni yang dia bisa begitu. Jadi saya main bass apa membunyikan suara bass, Ibu Pendeta Rahel menyanyikan melodi dan sebagainya. Jadi itu biasa kami lakukan di dalam keluarga kami. Secara khusus dalam momen-momen Natal ini ya tambah hati diwarnai sukacita, ya kita nyanyikan bersama-sama lagu Natal itu. Gitu, Bu. iya ya. Kalau mau ngomongin Natal tuh, saya sampai speechless ya. Aduh, kayaknya itu banyak lah yang bisa kita ceritakan Natal itu. Ini udah tinggal 6 hari lagi. Bagaimana nanti kita memaknai Natal yang sesungguhnya, bukan sekedar euforia, kemeriahan atau bagaimana, tapi makna Natal sesungguhnya itu apa? Seperti apa sih? Supaya kita tuh jangan nanti setelah Natal selesai memasuki nanti tahun baru kayaknya tuh momennya itu kalau saya sih gini, aduh Natal lagi kek, Natal lagi bukan Natal yang bagaimana saja. Aduh kemarin tuh kayaknya Natalnya gimana ya? Gimana saya mau ntar kita Natal lagi tapi saya ini ingin memaknai Natal tahun ini karena 2 tahun itu kita benar-benar nggak ibadah di gereja untuk perayaan Natal, untuk malam Natal. Terus tahun ini tuh rasanya tuh kalau di jemaat kami itu euforianya sih bukan sekedar pesta atau makan bersama, tapi memang kami rindu sekali gitu. Kami rindu sekali malam Natal itu kita menyanyikan lagu Malam Kudus seperti itu. Ini di studio sudah dikasih aba-aba. Break dulu katanya. Kita mau dengar info-info berikut ini. Monggo. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Umum UKI hadir memberikan layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan alat medis yang berkualitas, dokter yang profesional di bidangnya, dan instalasi gawat darurat. RSU UKI siap memberikan pelayanan yang terbaik 24 jam untuk Anda. Rumah Sakit Umum UKI juga menerima pasien BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, asuransi, dan perusahaan. Informasi lebih lanjut, segera kunjungi Rumah Sakit Umum UKI di Jalan Maijen Sutoyo nomor 2 Cawang, Jakarta Timur. Untuk pusat pendaftaran rawat jalan, hubungi ke nomor 021 809 2317 atau WhatsApp Customer Care ke nomor 0812 8522 5850. Follow juga media sosial Rumah Sakit Umum UKI di Instagram @RSU-UKI. Rumah Sakit Umum UKI melayani, bukan dilayani. This is 96.3 FM, Pelita Kasih. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap.
Puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tahtanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut. Kembali dalam program talk show Yayasan Musik Gereja Indonesia bekerjasama dengan RPK FM. Malam ini temanya adalah Sing Along with Family in Christmas. Lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan baik di radio. Kalau Bapak Ibu tidak pindah channel 96,3 FM baik di mobil ataupun di rumah, lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Kalau tadi kita sudah dengar itu lagu-lagu Natal dari Kidung Keesaan. Sahabat RPK bisa memutar atau mendengarkannya melalui di Spotify, Langit Musik, lagu-lagu Natal dari Yamuger yang melalui Kidung Keesaan. Lanjut kembali Bapak Ibu, di sini tadi sudah ada WhatsApp yang masuk. WhatsApp yang masuk tadi sebentar. Dari Ibu Marce ya. Dari Ibu Marce. Oke, sebentar ya. Ini ya dari Ibu Ibu Marce mengucapkan shalom buat kita semua. Kita sungguh bersyukur Tuhan perkenankan kita kembali merayakan hari Natal setelah 2 tahun ini pandemi. Shalom buat Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Pendeta Rahel dari Ibu Marce. Terima kasih Ibu Marce. Terima kasih Bu. Ya, sahabat RPK yang ingin berinteraksi juga dapat melalui pesawat telepon di 0218444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444 atau juga dapat melalui live streaming di YouTube RPK 9630. Silakan sahabat RPK menulis komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Oh, kalau saya itu tentang Natal itu lagu-lagu Natal. Saya tidak terlalu suka lagu Natal Malam Kudus. Kayaknya terlalu syahdu ya. Saya suka lagu Natal yang benar-benar membuat saya bisa bergoyang-goyang atau bisa sesuatu. Kalau Malam Kudus itu saya nggak tahu ya, nggak begitu terlalu suka. Nah, kalau Natal di yang apa ya? Sekarang ini juga kalau kita bisa dengar lagu Natal di mall-mall ya, di pusat perbelanjaan seperti itu, dan saya senang berkumandang lagu-lagu Natal. Kalau Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Pendeta Rahel, Natal bagaimana sih perayaan Natal yang sesungguhnya perayaan Natal? Kok tadi kan makna Natal bagi Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Rahel. Kalau perayaan Natal yang sesungguhnya gitu, bukan makna Natal tapi perayaan Natal yang sesungguhnya, kan tidak hanya sekedar lagu-lagu Natal, atau bagaimana bisa disampaikan?
kalau pada sahabat RPK? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, Bu Rocio. Kalau ditanya bagaimana perayaan sesungguhnya, agak susah didefinisikan karena tentu bicara perayaan ini kan ekspresi setiap orang. Jadi masing-masing punya caranya sendiri untuk merayakan ataupun menghidupi makna Natal tersebut gitu. Nah, ada banyak cara, ada yang syahdu seperti tadi Bu Rocio katakan, ada yang syahdu, ada yang heboh gitu ya, gembira, joget-joget, ada yang menari-nari, ada yang dengan bunyi-bunyian gitu. Semuanya saya pikir itu ya sungguh-sungguh selama memang dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kalau ada pun kemeriahan seperti dekorasi, lalu lagu-lagu, kado-kado, itu juga adalah ekspresi yang mau dihadirkan di dalam perayaan tersebut. Saya kira begitu ya. Jadi agak menurut saya sih perayaan itu akan bergantung kepada setiap orang yang mau merayakan. Nah, kalau kita, kami berdua memang kan musisi ya, jadi kita berdua sering memulai Natal itu dengan lewat nyanyi-nyanyian di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya anak punya lagu dari sekolah, lalu dia nyanyi di mobil, lalu nanti kita akan sing-along bersama di mobil gitu ya. Jadi ya dia berusaha nyanyiin melodinya, lalu saya nanti tambah harmoninya, lalu bapaknya membuat ritme-ritmenya gitu ya. Jadi itu dibiasakan, lalu kita menjelaskan isi lagu tersebut kepada dia. Jadi lewat nyanyian itu pun mereka bisa memaknai dan merayakan Natal. Jadi Natal nggak mesti harus dengan kemegahan, dengan dana yang besar-besar di gereja, tapi ternyata di mobil pun juga kita bisa merayakan Natal gitu. Iya, jadi memang Natal itu kan lebih kepada menggemakan Immanuel itu, bahwa Kristus menyertai kita. Ya. Si Tuhan menyapa dunia ini. Nah, itulah yang terus kita hadirkan dalam keseharian kita sebenarnya. Ya. Jadi kami tidak mau kehilangan kesempatan, apalagi kalau anak saya lagi mood gitu ya. Wah, itu saya terus pancing untuk menghadirkan ritme yang menarik. Kami bernyanyi lagu Natal, misalnya lagu Jingle Bells misalnya, gitu ya. Kunci A mayor sampai kunci D mayor itu dibabat habis gitu. Kita bikin kreasi lah supaya intinya dia pelan-pelan kita masukkan lewat lagu, pelan-pelan kita masukkan tentang pesan-pesan Natal gitu. Oh gitu. Pak Pendeta dan Bu Pendeta, ini ada penelpon dari Ibu Siagian di Bintaro. Halo, selamat malam Ibu Siagian. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Shalom. Shalom. Natal tahun ini membuat saya sangat sedih karena saya ini seorang lansia yang berumur 83 dan pertama sekali menyanyi di perayaan Natal lansia. Teman-teman kami ada beberapa orang sudah pulang ke surga dan yang saya sekarang sedihkan, selama ini juga untuk mengumpulkan para lansia sulit sekali Pak kalau untuk bernyanyi. Yang seperti saya sedang menyanyi, masih bisa bernyanyi biarpun umur sudah 83. Bagaimana ya Pak ya untuk menarik hati dari teman-teman yang sudah baru 60, 70, masih segan-segan untuk masuk paduan suara. Terima kasih. Selamat malam. Iya, malam. Terima kasih Bu Siagian. Bu Siagian nggak terdengar suara umur 83 ya, Pak Pendeta. Ini seperti umur 60 ya. Tapi ini Bu Siagian umur 83 masih ingin, ayo teman-teman yang umur 60, 70 yuk kita nyanyikan lagu Natal, mungkin paduan suara ya. Gimana Bu Pendeta? Ada saran nggak? Gimana ngajak nih Bu Siagian tuh kepingin nih, ayo gimana sarannya ya Bu?
mengajak orang bernyanyi itu kan susah-susah gampang ya, karena bisa bergantung kepada waktu kah, lalu kemauan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sendiri pernah ngajar paduan suara lansia gitu ya. Saya melihat sebenarnya lansia adalah orang-orang yang suka bernyanyi dengan caranya gitu, dengan caranya yang mungkin style untuk anak-anak zaman sekarang agak berbeda begitu. Nah, mungkin bisa dilihat secara itu gitu ya. Tidak ada yang salah dengan style bernyanyi gitu ya. Nggak mesti harus karena dia udah zaman now gitu, jadi lagu-lagunya harus yang zaman now gitu. Tapi mungkin kita bisa angkat lagu-lagu yang membangkitkan memori-memori Natal bagi oma, opa atau ini ya, orang tua kita yang sudah lansia ini, dan mereka bisa bernyanyi lagu-lagu tersebut gitu, karena ketika nyanyian itu melekat secara emosi kepada seseorang, maka dia akan lebih tertarik untuk membunyikannya, menyanyikannya. Jadi nggak usah dipaksakan menyanyikan lagu-lagu yang zaman sekarang dengan harmoni yang susah-susah gitu ya, tapi justru kita nyanyikan lagu-lagu yang sederhana, lagu-lagu yang jadul, misalnya lagu kalau di Natal tuh kan misalnya di malam yang sunyi dan senyap, malam kudus. Saya ingat kayaknya saya masih kecil itu lagu sudah bergema begitu ya. Iya. Jadi, mungkin kalau nyanyian-nyanyian seperti itu diangkat, nah dia semangat. Atau misalnya apalagi lagu-lagu Natal zaman dulu, ya itu diangkat kembali supaya lansia-lansia ini tertarik gitu. Oh, itu nyanyian saya dulu gitu. Ayo kita nyanyikan lagi gitu. Biasanya itu bisa lebih efektif. Iya. Jadi saya ini contoh yang apa Pendeta Rahel sampaikan ini juga terjadi pada saya di gereja saya hari ini ya. Jadi memang ibu-ibu itu sudah berencana memang dari sejak lama menyanyi di malam Natal ya, kelompok ibu-ibu. Jadi mereka mempersiapkan satu lagu lawas yang saya cari-cari di YouTube, nggak ada itu nemu syairnya. Tapi mereka semua tahu. Dan itu menjadi sebuah pengikat buat mereka untuk, ayo aku mau nyanyi karena lagu itu gitu. Jadi mereka jadi datang, mereka mau latihan berlama-lama memberikan waktu. Ya walaupun ini mungkin nggak sama bisa pukul rata bahwa ketika lagu lawas dinyanyikan, bakal semua otomatis terhisap gitu, tapi belum tentu juga, saya nggak mau bilang begitu. Tapi ini pengalaman ini bagus juga untuk kita lakukan dalam konteks Ibu Siagian tadi, bagaimana caranya untuk menarik anggota-anggota lainnya. Nah, kalau saya dari situ saya lihat bahwa kita perlu untuk membuat sebuah lagu atau nyanyian itu menjadi lebih menarik. Dengan dia menarik, maka orang lain akan tertarik dengan ikut nyanyian tersebut. Nah, tentu saja memang dari si penyanyi atau komunitas paduan suara ini, itu Ibu Siagian perlu mempersiapkan lebih baik lagi dan sebagainya supaya lagu yang dinyanyikan ini bisa menarik mereka. Itu yang pertama dari segi nyanyiannya. Yang kedua ya dari bagaimana upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh pengurus paduan suara misalnya, atau orang-orang yang terbeban untuk mengajak orang bernyanyi lebih banyak lagi. Saya pikir itu harus dilakukan secara pribadi. Memang ya tidak semua mungkin orang sama seperti Ibu Siagian, seperti kita di sini yang doyan nyanyi begitu ya, nggak usah disuruh-suruh, kita memang ya pengen aja 1000 langkah kita untuk bernyanyi. Tetapi itu sebabnya kita perlu bagaimana dengan segala upaya mengajak mereka untuk bisa terlibat di dalam bernyanyi. Karena memang apa yang Ibu alami bukan hanya terjadi dalam kelompok paduan suara yang Ibu pimpin atau Ibu ikut di dalamnya, tapi ini juga saya pikir juga terjadi di kelompok-kelompok paduan suara lain. Begitu, Ibu. Iya, semoga terjawab ya Ibu Siagian yang ada di Bintaro. Ini ada WhatsApp dari Bapak Osman Simamora. Telah memiliki kidung keesan lewat kuis Behind the Song. Wow.
Siapa ya sahabat RPK yang belum mempunyai kidung keesan? Bapak pendeta sama ibu pendeta sudah punya kidung keesan? Ada. Kita ikut rilisnya waktu itu. Warnanya bagus ya Pak ya, warnanya kidung keesan, warnanya keemasan. Terus Ini lebih bagus Bu. lebih bagus ya Pak ya. Ini udah cocok Pak buat anak remaja, anak pemuda, kidung keesaan. Jadi sebenarnya harus setiap rumah, apalagi pelayan Tuhan ya, harus sudah punya ya kidung keesaan. Tapi lagu-lagu kidung keesaan dipakai ya Pak ya di ibadah-ibadah, baik di Gemindo, di gereja Metodis, apakah Pelan-pelan lah Bu, pelan-pelan kita sosialisasi ya? satu-satu dua lagunya, karena memang ya butuh didampingi lah, namanya kita terbatas soal SDM ya. Iya, oke. Jadi memang pelan-pelan. Kalau di STFT Jakarta, kampus dulu STT Jakarta, sekarang STFT Jakarta, kita pernah membuat satu seminar khusus untuk memperkenalkan atau mengemas bernyanyi, dan nyanyiannya semua diambil dari kidung keesaan. Jadi waktu itu dihadiri oleh perwakilan gereja yang memang mengikuti seminar ini dari sejak sesi pertama hingga terakhir. Dan ternyata mereka sangat tertarik gitu, wah ternyata lagunya bagus-bagus dan bisa dikemas dengan cara seperti ini gitu. Jadi memang startingnya udah bagus, lagunya bagus, tapi ketika disampaikan ke gereja-gereja memang kita perlu mengingat bahwa mempersiapkan nyanyian itu perlu dengan sentuhan-sentuhan kreatif juga gitu, supaya lebih menarik dan lebih seru untuk dinyanyikan. Iya, ini Pak Posman tanya ke Yamuger, kapan Yamuger menerbitkan kidung keesaan dalam 4 suara? Itu dapat ditanya langsung ya di Instagramnya Yamuger Indonesia, itu dapat ditanyakan Pak Posman ya, kapan ini Yamuger menerbitkan kidung keesaan dalam 4 suara. Terima kasih, selamat menikmati. Nah, kita break dulu Pak Pendeta sama Ibu Pendeta. Ya, silakan. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. This is 96.3 FM, Pelita Kasih. Dunia kedinginan,
Oke, kembali lagi di acara program Yayasan Musik Gereja Indonesia bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Talk show malam ini dengan tema Sing Along with Family in Christmas. Pak Pendeta dan Bu Pendeta, kalau makna Natal itu pasti masing-masing orang punya makna Natal sendiri-sendiri ya. Kita nggak bisa samakan atau semua mungkin. Kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan makna Natal, sahabat LPK ingin menyampaikan makna Natal yang sesungguhnya bisa disampaikan melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444 atau melalui telepon di 021 8000 444 atau melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Kalau di acara program ini Yayasan Musik Gereja, otomatis sebenarnya kita ini harus memperkenalkan Kidung Keesaan ya Pak Pendeta. Kalau di gereja Pak Pendeta itu Kidung Keesaan ini apakah sudah disosialisasikan atau mungkin kan Pak Pendeta ini belinya di mana atau Pak Pendeta ingin bagaimana nih supaya Kidung Keesaan ini sebenarnya kita harus punya semua sebenarnya kalau saya ya. Karena kata Bu Pendeta tadi, aduh udah sesuai sama zaman sekarang ya Bu Pendeta ya, Kidung Keesaan ini bisa dipakai melalui band itu. Nah, kalau nanti gereja mau bikin liturgi Natal, bolehlah Pak dimasukin dari Kidung Keesaan lagu-lagu Natal tadi yang sudah kita dengar pas lagu-lagu pembukaannya. Terus bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki Kidung Keesaan bisa dicari di Tokopedia. Kidung Keesaan. Dan sebenarnya sudah ada sih Pak ini Kidung Keesaan yang 4 suara. Tapi kalau mungkin kehabisan nanti bisa menghubungi di Yamuger Indonesia. Bapak Posman bisa cek di atau menghubungi melalui Instagramnya Yayasan Musik Gereja Indonesia. Kita mau ngomong apa lagi nih Pak tentang Natal, tentang lagu-lagu Natal. Karena tadi kayaknya saya dengar suara main pianonya Pak Pendeta ya. Ada piano di situ ya, ada organ nggak Pak, keyboard ya? Ada Bu. Oke deh, boleh ya Pak nyanyi deh sama Ibu. Saya juga ingin dengar. Oke, sahabat RPK juga ingin mendengar. Dunia kedinginan tahu membeku, damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia ini kadang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Indah sekali. Terima kasih Bapak Pendeta Fernando dan Ibu Rahel.
ini kita akan mengakhiri acara ini. Bapak Pendeta dan Bu Pendeta bisa singkat pesan Natalnya, singkat. Ya, saya berharap berdoa buat kita semua, secara khusus sahabat RPK dimanapun Anda berada. Doa saya buat kita semua, kiranya kita bisa melewati Natal ini dengan penuh makna, dan Kristus, Sang Bayi Natal yang akan kita nanti-nantikan itu, sungguh membawa sukacita dan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita mengalami tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang tidak inginkan kita terjadi di masa-masa Natal ini, justru di sini percayalah kita diingatkan bahwa Kristus berbela rasa. Kedatangan Kristus untuk hadir di tengah-tengah kejatuhan, keadaan yang buruk yang kita alami, keadaan yang tidak ideal yang sedang terjadi di sini. Dan ingat, Natal adalah Immanuel, Tuhan beserta. Oke, sahabat RPK, kita sudah mengakhiri acara ini. Semoga acara ini menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Amin. Raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.